Selamat pagi, siang, ataupun malam, Bu Ayu. Kami dari kelompok jaringan kerja, kami akan mempresentasikan presentasi tentang materi jaringan kerja. Kami ada Felicia Kevino, ada Margarita Septiani, dan saya, Jeffrey, kemudian Tiara. Teori jaringan kerja. Networking planning atau jaringan kerja adalah suatu teknik yang digunakan oleh seorang manajer proyek untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengawasi aktivitas pekerjaan suatu proyek dengan menggunakan pendekatan atau analisis waktu dan biaya yang dapat digambarkan dalam bentuk simbol dan diagram. Ada dua teknik jaringan kerja yang berkembang, yaitu adanya CPM, adanya PERT, dan adanya kemungkinan. Lalu ada guna teori jaringan kerja. Yang pertama, adanya teori jaringan kerja merupakan teknik analisis yang dapat membantu manajemen proyek untuk melaksanakan tugas guna. Yang pertama, membuat perencanaan, mengatur jadwal pelaksanaan, melakukan pengawasan dan pengambilan keputusan. Suatu proyek hakikatnya adalah sejumlah kegiatan yang dirangkaikan satu dengan yang lainnya maupun tidak. Dalam teori ini, jaringan kerja dapat mengatur rangkaian dari kegiatan tersebut sehingga benar-benar efisien. Dalam mengatur rangkaian dari kegiatan-kegiatan teori jaringan kerja, yang pertama menggambarkan interaksi kegiatan dengan urutan yang logis, mengidentifikasi unsur-unsur secara kritis dan mudah, mendeteksi masalah-masalah. Dalam manajemen proyek ada 3 tahap kegiatan. Yang pertama, membuat uraian kegiatan, menyusun logika untuk kejadian-kejadian dan menentukan syarat-syarat pendahuluan. Yang kedua, menentukan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan tiap kegiatannya. Yang ketiga, menetapkan alokasi biaya dan peralatan guna pelaksanaan tiap kegiatan. Kemudian sistematika penyusunan jaringan kerja. Langkah pertamanya adalah dengan cara mengkaji dan identifikasi lingkup proyek, kemudian memecahkannya menjadi kelompok kegiatan komponen proyek. Kemudian yang kedua, menyusun komponen pada butir 1 menjadi mata rantai dengan urutan sesuai logika ketergantungan, bisa berbentuk seri maupun paralel. Dan yang terakhir, yang ketiga, memberikan perkiraan kurun waktu dalam masing-masing kegiatan yang dihasilkan dari penguraian lingkup proyek pada langkah pertama. Kemudian langkah yang keempat, mengidentifikasi jalur kritis dan float pada jaringan kerja. Jalur kritis yaitu jalur yang terdiri dari rangkaian kegiatan dalam lingkup proyek. Bila terlambat akan menyebabkan keterlambatan proyek secara keseluruhan. Float yaitu tegang waktu suatu kegiatan bersifat non-kritis dari proyek. Kemudian langkah yang kelima, jika semua langkah telah selesai dapat dilanjutkan dengan usaha meningkatkan daya guna. Kemudian diagram jaringan kerja. Diagram jaringan kerja adalah diagram yang berisi lintasan-lintasan yang terdiri dari kegiatan-kegiatan dan peristiwa-peristiwa yang harus terjadi selama penyelenggaraan proyek. Diagram jaringan kerja mempunyai 2 peranan, yaitu perencanaan proyek dan evaluasi secara grafik. Oleh sebab itu, diagram jaringan kerja harus mampu memberi gambaran tentang yang pertama, hubungan antar komponen kegiatan. Kemudian yang kedua, arus operasi mulai dari awal sampai berakhirnya suatu proyek. Untuk memahami teori jaringan kerja memerlukan beberapa lambang khusus, yaitu yang pertama anak panah atau arrow, yang menyatakan kegiatan dengan ketentuan bahwa panjang dan arah panah tidak mempunyai arti khusus. Pangkal dan ujung panah menerangkan kegiatan mulai dan berakhir dengan arah ke kanan atau positif. Kemudian yang kedua, lingkaran kecil yang menyatakan suatu kejadian atau peristiwa. Kejadian diartikan sebagai awal atau akhir dari satu atau beberapa kegiatan. Umumnya, kejadian diberi kode dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya yang disebut dengan nomor kejadian. Yang ketiga, ada anak panah terputus-putus yang menyatakan kegiatan semu atau dummy. Dummy mengartikan bahwa terjadi perpindahan suatu kejadian ke kejadian lain pada saat yang sama. Oleh karena itu, dummy tidak memerlukan waktu dan tidak menghabiskan sumber. Panjang dan arah dummy tidak mempunyai arti khusus. Beberapa ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan adalah pada gambar pertama, kegiatan B hanya dapat dimulai setelah kegiatan A selesai.
Pada gambar kedua, kegiatan C hanya dapat dimulai setelah kegiatan A dan B selesai. Kegiatan A dan B tidak boleh berlangsung bersama-sama. A dan B berakhir pada kejadian yang sama. Kemudian pada gambar yang ketiga, kegiatan C dan D dapat dimulai setelah kegiatan A berakhir dan selesai pada kejadian yang berbeda. Kemudian pada gambar keempat, dua kejadian yang saling bergantung yang dihubungkan dengan dummy. Kemudian, bila ada kedua kegiatan berbeda yang mulai pada kejadian yang sama dan berakhir pada kejadian yang sama pula, maka kegiatan tersebut tidak boleh berimpit. Lalu, dalam suatu jaringan kerja tidak boleh terjadi suatu loop atau arus berputar. Kemudian, nomor kejadian terkecil adalah nomor dari kejadian awal, dan nomor kejadian terbesar adalah nomor kejadian akhir. Nomor kejadian ditulis di dalam lingkaran kejadian. Tiap kegiatan diberi selain kode berupa huruf besar, juga boleh diberi kode simbol I atau J, di mana I menyatakan nomor kejadian dan J menyatakan nomor kejadian akhir. Kemudian diagram AOA dan AON. Ada dua metode untuk menggambarkan aktivitas network diagram, yaitu satu, yang pertama AOA atau Activity on Arrow. Kegiatan digambarkan pada garis panah atau arrow, dan dalam hal ini simpul atau node merupakan suatu peristiwa atau event. Yang kedua ada AON, Activity on Node. Kegiatan digambarkan pada simpul atau node. Dalam hal ini garis panah atau arrow merupakan hubungan logis antar peristiwa atau event. Kemudian ini gambarannya ada, yang pertama ada urutan peristiwanya yang pinggir kiri, kemudian yang ada dua bagian kanan ini ada saat paling cepat memulai kegiatan dan saat paling lambat memulai kegiatan. Kemudian selanjutnya ada contoh soal. Ini adalah contoh soalnya. Soalnya adalah buatlah diagram jaringan. 2. Tentukan jalur kritis pada diagram tersebut. Di depan ini ada 8 dan A. 8 dan A adalah activity on arrow. Dan perhatikan kegiatan pendahulu dalam membuat jaringan kerja dan kegiatan terakhir tidak boleh 2 not. Next. Jaringan kerja forward. Dari soal di atas, kalau jaringan kerja forward itu ditambah. Jadi, yang di atas ini dari 0 ditambah 8 menjadi 8, 8 ditambah 7 menjadi 15, 8 ditambah 9 menjadi 17. Ketika bertemu dari dua ini, harus dipilih salah satu yang paling besar, yaitu 17 ditambah 4 sama dengan 21. Baru 21 ditambah 11 dan menjadi 32. Next. Kalau jaringan kerja back itu dikurang. Jadi 32 dikurang 11 menjadi 21. 21 dikurang 4 menjadi 17, 21 dikurang 5 menjadi 16, dan dikurang terus sampai menjadi di awal yang 0 tadi. Next. Nah, jalur kritisnya itu ini, yang sama ini, 8 sama 8, 17 sama 17, 21 sama 21, 32 sama 32. Jalur kritis merupakan ES sama dengan LS. Terima kasih.